Warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati teman-teman ya, jangan sampai kumpul bareng Idul Fitri itu akan menyakiti hati orang lain. Konsep akhlak adalah kalau orang itu cerita, dengarkan, tanggapi alur ceritanya. Kalau dia nggak bercerita, jangan ditanyakan karena bisa jadi dia punya takdir yang berbeda dengan kita. Oke? Misalnya ada orang yang sedang kuliah, ditanya kapan tamat kuliahnya? Bahkan karena pertanyaan ini menyakitkan sekali teman-teman. Ini adalah stres berat kalau ada yang gak tamat karena itu. Bahkan ada mahasiswa yang hanya ingin tamat supaya gak ditanyain orang. Niat tamatnya cuma supaya gak ditanyain orang. Ini bermasalah. Mau jadi apa masa depan bangsa kita? Iya kan? Cukup doakan lagi kuliah ya, lancar ya kuliahnya, selesai. Nggak perlu tanya kapan tamat. Kalau saya ditanya begitu, kutanya dulu sama Tuhan, gitu ya. Jadi hati-hati, ya. Jangan, kadang-kadang saya ketemu ya di bandara, ya sekarang lagi saya di airport teman-teman ya. Saya ketemu ya. Saya ini kan sangat peka dengan kata-kata ya teman-teman, karena saya itu linguistik verbal. Ngelihat orang kenalan, saya denger gitu ya. Apa yang ditanyakannya? Di mana kerja? Lah jangan-jangan dia pengangguran. Mau apa kita? Mau apa kita? Iya. Ketemu dengan orang udah punya suami belum? Jangan-jangan dia udah usia 48 tahun, takdirnya berbeda, dia belum punya suami. Mau gimana coba? Ya, ketemu sama orang, ya sama saudara yang ditanyain, udah berapa orang anak? Jangan-jangan 8 tahun nikah nggak punya anak. Itu orang terluka karena kata-kata kita. So teman-teman, kita ini budaya timur masih suka seperti itu. Jadi ikuti alur cerita orang, itu akhlak. Tapi kalau dia tanya, apa kabar bu? Sehat? Oh anakku bu, bandel banget bu, anakku ada 4. Berarti dia boleh kita masuk ke cerita anak. Silakan cerita tentang anak. Oh anak ibu di mana? Sekolahnya apa? Bla bla bla. Masuk ke alur ceritanya. Ini seni dalam berkomunikasi teman-teman. Ini seni dalam berkomunikasi. Dan ini penting. Buatlah orang yang berada dengan kita itu nyaman dengan kita. Rasul ketika ketemu sahabat gak pernah tuh itu yang ditanyain. Udah nikah belum? Udah berapa orang anak? Gak ada cerita. Di mana kerja? Udah tamat belum? Ya, apa jabatan? Gak ada. Kalau orang kita ini beda ya. Ada orang mau menikah gitu ya. Lalu diantarkanlah undangan ke rumah orang itu. Ya, ke rumah teman-temannya. Ditengok undangan. Di mana menantu kerja? Entah apa-apa aja pertanyaannya. Seandainya menantunya masih pengangguran, coba gimana? Teman-teman, kita adalah orang-orang baik. Ini saya hanya ingin menyampaikan fakta bahwa jangan sampai ada hati yang tersakiti cuman karena perkataan kita. Saya lebih senang memilih kalau saya ketemu dengan orang, apa ceritanya, saya ikuti alurnya. Wih, sekarang susah ya. Susah sekali zaman sekarang ini. Sekarang di tempat kantor saya ini suka motong gaji, berarti dia boleh cerita soal kantor. Kita cerita seputar kantornya. Lalu kemudian misalnya dia bilang, susah nih anak-anakku bandel, berarti kita boleh masuk soal anak, cerita tentang itu. Karena sebenarnya tidak ada sunnahnya menanyakan itu. Jangan buat ketika kumpul keluarga, di mana sekarang reunian, apa kerja? Jangan-jangan dia cuma nganggur, dia belum dapat rezeki yang takdirnya sama dengan kita. So berhenti menanyakan itu. Saya ingin kita semua, saya juga belajar ingin jadi lebih baik. Bahwa orang yang paling baik adalah orang yang dengan lisannya akan menyamankan hati orang lain. Akan menyamankan hati orang lain. So jangan sampai kumpul keluarga membuat orang tidak nyaman dengan kita. Hati-hati, jangan sampai ada hati yang tersakiti. Dan kuncinya adalah tanyain kabarnya. Tanyain permukaan saja, dia akan mulai bercerita. Sehat bu, dari mana tadi? Aman ya? Sehat ya? Nah, gitu aja. Dia akan bercerita, kita ikuti alurnya. Karena kita mesti satu level lebih cerdas dibanding lawan bicara kita. Oke? Terima kasih. Neologi di sini. Like, share video saya ini dan tekan kanal saya ini untuk teman-teman bisa lihat video saya yang lain sehingga lebih bermanfaat. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.